Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menyampaikan laporan orientasi, Bapak Ibu tentunya di sini sudah jenuh bukan? Belum. Belum. Pertama, marilah kita ice breaking terlebih dahulu. Yes. Ya. Mari. Oke, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk banyak. Sudah fokus kembali? Oke, pertama-tama yang saya hormati Bapak Natimin selaku Tilok 18 di SD Negeri 04 Bantar Polang, serta teman-teman PPPK yang saya hormati dan saya cintai. Amin. Masuk. Oke, saya akan menyampaikan laporan orientasi pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah bagi PPPK Angkatan 54 tahun 2023. Perkenalkan, ini kata diri saya, nama saya Ayu Utami. Saya bekerja di SD Negeri 04 Bantar Polang. Sebagai guru kelas, saya kebetulan mengajar di kelas 2. Tujuan orientasi pelaksanaan. Orientasi mempunyai tujuan. Yang pertama, pengenalan tugas dan fungsi ASN. Pengenalan tugas dan fungsi ASN di sini itu berarti kita itu sebagai ASN itu tugasnya apa saja. Nanti saya paparkan. Yang berikutnya, pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah. Selanjutnya, pemahaman dan penyediaan informasi kepada PPPK yang baru diangkat diharapkan mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak, serta dapat melaksanakan tugas yang menjadi kewajibannya dalam melaksanakan program pemerintah di unit kerjanya. Waktu dan tempat, kemarin waktu kita melaksanakan orientasi, pada waktunya itu tanggal 25 sampai 31 Oktober 2023, dan sekarang seminarnya tanggal 1 November ya. Tempatnya di SD Negeri 04 Bantar Polang. Tempatnya di 04 Bantar Polang. Ini adalah visi dari SD saya. Saya bertugas di SD Negeri 04 Bantar Polang. SD saya mempunyai misi terwujudnya siswa yang bertakwa, cerdas, terampil, berkepribadian, dan berakhlak mulia. Visi SD Negeri 04 Bantar Polang. Yang pertama, mewujudkan lulusan yang beriman dan bertakwa. Yang ke B, mewujudkan lulusan yang cerdas dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. C, mewujudkan lulusan yang terampil dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang ke D, mewujudkan insan yang mempunyai kepribadian yang sesuai dengan jiwa Pancasila. Selanjutnya yang ke E, mewujudkan insan yang berakhlak mulia, berbudi luhur, dan mempunyai karakter budaya bangsa. Rencana hasil kerja PPPK. Rencana hasil kerja PPPK di SD Negeri 04 Bantar Polang, yaitu saya sendiri sebagai guru kelas. Masa kontrak saya dari tahun 2023 sampai dengan 2028. Tujuannya, 1. Merancang pembelajaran yang mengacu pada penguatan profil Pancasila. Yang kedua, mengembangkan pembelajaran yang berbasis proyek untuk memperkuat nalar kritis dan kreativitas peserta didik. Yang ketiga, membentuk peserta didik yang menjaga adab dan prinsip Islami dalam ibadah dan pergaulan. Yang keempat, merancang pembelajaran yang bangga akan potensi daerah. Berikutnya yang kelima, melaksanakan pembelajaran untuk mengasah kemampuan literasi dan numerasi. Yang keenam, menyelenggarakan kegiatan pembelajaran ekstrakurikuler maupun intrakurikuler yang menunjang perkembangan bakat dan minat anak dan berpusat pada peserta didik. Yang ketujuh, mempertahankan prestasi sebelumnya. Rencana hasil kerja pimpinan ini yang SKP yang kemarin ya, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menempuh pendidikan pada jenjang PAUD dan pendidikan dasar. Yang kedua, pengelolaan anggaran SD Negeri 04 Bantar Polang yang optimal. Berikutnya yang terakhir, pelaksananya direktif pimpinan yang sesuai dengan sasaran kerja organisasi, perjanjian kerja, tugas pokok jabatan kepala sekolah. Ini penyusunan rencana pembelajaran yang saya lakukan
Kegiatan pertama, peningkatkan hasil belajar dengan pembiasaan menyayangi tanaman dengan cara menjaga dan merawat tanaman bersama. Biasanya di sini pada kegiatan pertama saya itu akan melaksanakan program P5 yang saya laksanakan biasanya itu contohnya menanam tanaman hijau di sekitar lingkungan sekolah. Diharapkan dengan menanam tanaman di sekitar lingkungan sekolah, siswa-siswa kita akan menjadi lebih kreatif lagi, lebih mencintai lingkungan sekitar kita, lebih memberikan kesan sejuk kepada lingkungan sekolah kita. Jadi siswa di sini itu akan menjadi lebih betah, lebih nyaman di sekolah. Kegiatan yang kedua, meningkatkan hasil belajar siswa dengan pembiasaan hidup sehat dengan menjaga kebersihan melalui kegiatan gerakan cuci tangan bersama. Ini diangkat setelah kita pandemi. Sebelum pandemi mungkin kita agak sedikit lalai dengan anak murid kita dengan tidak membiasakan cuci tangan. Tapi dengan gaya hidup baru sekarang pasca pandemi, kita harus lebih meningkatkan lagi untuk kegiatan menjaga kesehatan untuk anak didik kita. Salah satunya dengan kegiatan gerakan cuci tangan bersama. Sebelum istirahat biasanya anak-anak disuruh untuk mencuci tangan dulu. Jadi waktu istirahat berarti anak-anak itu jajan dengan kondisi tangan sudah bersih. Kegiatan berikutnya, kegiatan ketiga, peningkatan hasil belajar siswa dengan pembiasaan pembacaan Asmaul Husna. Biasanya ini saya lakukan pada hari Sabtu ataupun setelah siswa masuk itu biasanya membiasakan diri dengan pembacaan Asmaul Husna. Kegiatan keempat yaitu peningkatan dan pengembangan hasil belajar siswa dengan pembiasaan literasi membaca buku yang diminati siswa. Biasanya sebelum pembelajaran saya akan memberikan waktu 10 menit untuk pembiasaan literasi pembacaan buku. Berikutnya yang kelima, peningkatan dan pengembangan hasil belajar siswa melalui pemanfaatan media alat pembelajaran. Di sini saya menggunakan media alat pembelajaran untuk meningkatkan keefektifan siswa dalam belajar. Ini adalah dokumentasi ataupun foto kegiatan pertama. Meningkatkan hasil belajar siswa dengan pembiasaan merawat dan menjaga lingkungan sekolah. Tahapan kegiatannya, bersama guru, siswa kelas 2 bergantian menyirami dan merawat tanaman di area halaman sekolah. Pertama, guru mendemonstrasikan langkah-langkah ataupun cara-cara menyiram dan merawat tanaman yang benar. Kemudian siswa memperhatikan setiap hari secara rutin. Terus kegiatan yang kedua, membentuk karakter outputnya. Output dari kegiatan yang pertama itu membentuk karakter peserta didik untuk lebih peduli dengan lingkungannya. Terus penerapan nilai-nilai berakhlaknya, di sini berarti kita bersama rekan guru dan siswa menjaga merawat lingkungan. Di sini penerapan nilainya berakhlak itu adalah harmonis. Harmonis itu dapat membangun lingkungan kerja yang kondusif. Kegiatan yang kedua itu peningkatan hasil belajar dengan pembiasaan hidup sehat dengan menjaga kebersihan tangan melalui gerakan cuci tangan bersama. Seperti kita yang tadi saya sudah jelaskan, dengan adanya pandemi itu mengubah pola hidup kita. Pola hidup kita yang tadinya lalai dengan keadaan kesehatan diri sendiri sekarang lebih peduli lagi. Tahapan yang kedua, siswa dibariskan di depan keran. Berarti ini tahapan kegiatannya. Kegiatannya siswa dibariskan di depan keran air depan kelas. Guru mendemonstrasikan 6 langkah cara mencuci tangan dengan benar, kemudian siswa mempraktikkan. Output kegiatan yang kedua, terlaksananya pembiasaan pembelajaran kesehatan dasar. Penerapan nilai-nilai berakhlak yang bisa dipetik di sini, saya melakukan diskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat sebelum kegiatan dilaksanakan. Sebagai bentuk pelaksanaan dari visi sekolah. Sebelum melakukan kegiatan yang tadi mencuci tangan, sebelumnya saya melakukan kolaborasi ataupun izin dulu kepada Bapak Kepala Sekolah dan rekan-rekan guru yang lain supaya semuanya bisa mengikuti.
bisa mengikuti kegiatan yang saya laksanakan. Di sini menanamkan nilai kolaboratif, memberi kesempatan kepada orang lain ataupun kepada guru lain untuk berbagi dalam pihak-pihak tertentu untuk ikut berkontribusi, ikut melaksanakan, bukan hanya di kelas saya saja yang melaksanakan. Ini kegiatan yang ketiga, peningkatan hasil belajar siswa dengan pembiasaan pembacaan Asmaul Husna bersama. Di sini biasanya saya melakukan pembiasaan pembacaan Asmaul Husna itu sebelum pelaksanaan pembelajaran. Berarti pertama itu kegiatan Asmaul Husna terlebih dahulu. Setelah kegiatan Asmaul Husna, baru saya membagikan literasi untuk membaca ataupun tes awal dalam pembelajaran. Tahapan ketiga, setiap hari Sabtu seluruh siswa dari kelas 1 sampai kelas 6 membaca teks Asmaul Husna sebelum memulai pembelajaran. Output dalam kegiatan, siswa mampu membentuk karakter peserta didik yang lebih religius. Penerapan nilai-nilai berakhlak, saya melakukan diskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat sebelum melakukan kegiatan dilaksanakan sebagai bentuk pelaksanaan dari visi sekolah. Di sini berarti nilai berakhlaknya yaitu kolaboratif, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. Kegiatan berikutnya, kegiatan keempat, peningkatan dan pengembangan hasil belajar siswa dengan pembiasaan literasi, membaca buku yang diminati siswa. Ini berarti sebelum saya melakukan pembelajaran, saya akan melakukan literasi dulu, ataupun biasanya itu tes awal, ataupun siswa itu diminta untuk membaca materi ataupun pelajaran yang akan saya ajarkan nantinya. Tahapan kegiatan, siswa berdoa sebelum pembelajaran, guru membawa buku non-pelajaran kemudian dibagikan kepada masing-masing murid. Guru memberikan motivasi dan kesadaran pentingnya literasi dengan melakukan pengawasan. Guru membiasakan kepada anak 15 menit untuk membaca buku non-pelajaran sebelum waktu belajar dimulai. Di sini selain kegiatan literasi menggunakan buku pelajaran, juga saya biasanya menggunakan buku non-pelajaran seperti tadi yang dikatakan Bu Retno, bisa memakai buku cendekia yang dari majalah, dari langganan. Output kegiatannya diharapkan siswa gemar untuk membaca. Nilai penerapan berakhlaknya, saya mendampingi siswa saat membaca buku, kompeten, membantu orang lain belajar. Berarti di sini guru itu membantu siswanya dalam kegiatan membaca. Kadang untuk murid saya kelas 2 sendiri banyak siswa yang belum bisa membaca dengan lancar. Kegiatan berikutnya, kegiatan kelima, kegiatan ekstrakurikuler tari untuk meningkatkan rasa cinta kepada budaya daerahnya. Tahapan kegiatan, setiap hari Sabtu siswa kelas 3 sampai kelas 5 melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler tari untuk meningkatkan rasa cinta tanah air. Output kegiatan untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air melalui tari daerah. Penerapan nilai berakhlaknya, di sini guru melatih siswa dalam berlatih tarian daerah guna untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air. Selain untuk menumbuhkan cinta tanah air, juga diharapkan siswa itu lebih kreatif untuk meningkatkan kekreatifan siswa. Kesimpulannya, setelah saya menjadi ASN yang saya terima dari orientasi kemarin, memberikan kesempatan kepada ASN PPPK untuk melakukan pengenalan terhadap tugas pokok dan fungsi sesuai dengan tujuan rekrutmen. Yang pertama, masa orientasi akan memberikan pemahaman dan pengenalan bagi para ASN PPPK pada tugas dan fungsi serta visi misi. Berikutnya, sebagai ASN PPPK di lingkungan pemerintah Kabupaten Pemalang perlu diberikan pendampingan agar dapat menyesuaikan diri dengan nilai-nilai dan budaya kerja pemerintah Kabupaten Pemalang. Selanjutnya, kegiatan ini selaras dan sejalan dengan visi Kabupaten Pemalang, yaitu terwujudnya Kabupaten Pemalang yang adil, makmur, agamis, dan harmoni. Ini manfaat bagi saya sendiri. Peserta dapat menyelesaikan laporan orientasi sesuai waktu yang ditentukan serta mendapatkan banyak manfaat. Di antaranya dapat memahami dan menerapkan nilai-nilai dasar ASN serta nilai dan etika instansi. Selain itu, peserta dapat menguasai bidang dan tugasnya sehingga mampu melaksanakan tugas dengan baik, serta dapat meningkatkan pembentukan kepribadian yang baik dan tanggung jawab melalui aktualisasi nilai-nilai berakhlak dalam
mengerjakan tugas di unit kerjanya. Manfaat untuk sekolah, manfaat dari terlaksananya laporan ini terhadap organisasi adalah terjadinya proses kegiatan pembelajaran yang bermutu demi terwujudnya fungsi dan tujuan pendidikan nasional. Manfaat untuk siswa, manfaat dari terlaksananya orientasi ini terhadap siswa kelas 2 SD Negeri 04 Pantar Polang adalah terciptanya pembelajaran yang aktif dan menyenangkan serta membentuk karakter peserta didik yang mampu menumbuhkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, bergotong royong, serta kreatif. Diharapkan kelak peserta didik dari SD Negeri 04 Bantar Polang akan memberikan manfaat yang luas di tengah kehidupan masyarakat. Ini adalah sesi dokumentasi kegiatan selama saya melaksanakan orientasi di SD Negeri 06 Bantar Polang. Selanjutnya ini saya melakukan pembelajaran setelah masa orientasi itu. Ini adalah yang pertama itu kegiatan literasi asmaul husna, terus yang di tengah itu kita menerapkan kepemimpinan kepada anak, terus yang selanjutnya itu cinta lingkungan. Dan itu ada senam bersama, jalan sehat, membuang sampah pada tempatnya. Ini adalah kegiatan tari yang dilaksanakan setiap hari Sabtu, dan itu outputnya ketika kita gelar karya di SD Negeri 04 Bantar Polang. Sekian pemaparan dari saya. Barangkali ada pertanyaan dari Bapak Mentor ataupun masukan dari teman, monggo. Monggo. Kalau ada. Monggo Pak Retno, barangkali mau bertanya. Sudah pantas CGP. Kalau nggak ada, San. Baik, Mbak Retno mau pertanyaan dari teman. Monggo. Assalamualaikum, nama saya Rana Setiawati dari SD 01 Pedagung. Saya ingin bertanya kepada Ibu Anuda Utami, kegiatan atau upaya apa yang dilaksanakan di sekolah untuk meningkatkan visi sekolah khususnya dalam terwujudnya siswa yang berakhlak mulia dan cerdas? Terima kasih. Ya, terima kasih pertanyaan dari Mbak Retno. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Mbak Retno. Bagaimana kegiatan sekolah untuk mewujudkan visi khususnya tadi yang berakhlak ya Mbak? Berakhlak dan cerdas. Di sini biasanya dari SD 04 Bantar Polang untuk mewujudkan siswa kita berakhlak itu dalam kegiatan pertama Jumat Amal. Kita selalu ada melaksanakan kegiatan Jumat Amal setiap hari Jumat. Itu menumbuhkan karakter anak dalam berbagi ataupun menyayangi sesama, karena uang dari Jumat Amal itu digunakan untuk kegiatan siswa. Contohnya menjenguk siswa yang sakit seperti itu. Selain Jumat Amal, kita biasa melaksanakan sholat duhur berjamaah. Sholat duhur berjamaah itu juga dapat meningkatkan karakter ataupun menumbuhkan karakter siswa. Dengan kegiatan-kegiatan lainnya seperti memperingati hari besar dengan adanya Idul Adha juga. Terus cerdas di sini biasanya saya menggunakan pembelajaran yang kreatif, pembelajaran yang berpihak kepada murid. Bukan pembelajaran sekarang itu menurut filosofi Ki Hajar Dewantoro, itu pembelajaran yang berpusat pada murid dan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Di sini kodrat alam itu berarti alam yang ada di sekitar sekolah kita. Contohnya, tidak mungkin sekolah SD 04 Bantar Polang yang geografisnya itu persawahan ataupun perkebunan, saya memberikan tugas untuk memberikan tugas clipping itu dari bahan laut. Itu tidak mungkin. Itu yang dinamakan kodrat alam. Berarti kita itu menyesuaikan yang ada di daerah kita sesuai kodrat zaman. Zaman sekarang itu siswa harus dituntut mengerti IT, bukan hanya gurunya, tetapi siswanya juga harus mengerti. Karena dengan adanya ANPK juga itu menuntut kita bukan hanya gurunya saja yang mengerti IT, tapi harus muridnya juga harus mengerti IT. Jadi kita itu sebagai guru itu ibarat petani, bukan hanya menuntut anak. Bukan kalau guru dahulu kan berarti anak harus bisa ini, harus bisa itu. Sekarang tidak boleh seperti itu. Tugas kita sebagai guru hanya menuntut
menumbuhkan minat serta bakat siswa itu sendiri. Nggih. Paradigma guru yang sekarang itu berbeda dengan guru sebelumnya, di mana menghukum adalah cara yang tepat untuk menumbuhkan siswa itu menjadi gejera. Tetapi kalau guru yang sekarang tidak boleh ada kata-kata menghukum, karena itu bisa membuat malu peserta didik tersebut. Coba sekarang saya bertanya, apakah guru dahulu dan guru sekarang berbeda? Guru dahulu itu biasanya suka menghukum. Kalau guru sekarang menghukum, apa kabar dengan medsos yang beredar? Karena sekarang itu sebagai guru kita tidak boleh memaksakan kehendak kita untuk anak menjadi cerdas. Tugas kita itu hanya menuntun kodrat yang dimiliki siswa, menuntun minat dan bakat. Semisal itu diibaratkan kita sebagai petani, kita menanam padi, yo tumbuhnya padi. Tetapi padi yang seperti apa yang kita inginkan? Padi yang berkualitas baik. Bagaimana menumbuhkan padi dengan berkualitas baik tersebut? Dengan menanamnya dengan baik. Contohnya berarti kita sebagai petani harus memberikan pupuk, harus merawatnya dengan baik. Nanti akan tumbuh padi yang berkualitas baik. Beda dengan kita yang harus seperti ini, harus seperti itu. Sekarang nggak boleh. Guru sekarang harus menuntun. Oke, Bapak Ibu, apakah ada masukan dari Bapak Kartini? Saya kira cukup ya. Itu hasil dari CGP ya. Jadi ya jaga taro dan sebagainya itu sudah bagus ya. Saya kira cukup. Monggo diakhiri. Oke. Cukup sekian pemaparan dari saya. Semoga bermanfaat ilmu yang saya tularkan, sedikit ilmu yang saya dapat dari guru penggerak saya tularkan. Halo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.